Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam tak makna rezekine kepenak. Sing sinaune lagi angel men kepenak golek ngilmune. Katanya jawabnya yang semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati Al-Mukarram Romo Kiai Sudarno SAG atau SPDI. SAG nggih, Pak. SAG, Sarjana Alam Gaib. Iya. Sebetulnya sarjana agama, iya. Tapi dia paham tentang ilmu-ilmu alam gaib. Yang saya hormati Ibu Hajah Suripti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kaunganten tercinta kita ini. Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau-beliau mengajar dengan penuh keikhlasan. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang mencintai saya, yang saya banggakan dan yang membanggakan saya, mudah-mudahan bisa menjadi generasi penerus, bisa memimpin negara, bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas limpahan rahmah, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul muwajjahah bil wujuh di tempat ini yang insya Allah penuh barokah. Amin Allahumma amin. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan yang sangat sejuk sekali, tidak terasa panasnya terik matahari. Betul? Sholawatullah wassalamuhu kita haturkan kepada junjungan kita
Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tauladan kita, Nabi panutan kita, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islami, ya. Dari zaman Toyota, Toyota kebalik. Dari zaman onta ke zaman Toyota. Dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Dan insya Allah kita akan mengikuti ajaran-ajarannya sampai yaumil qiyamah. Dan kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Ini siap didengarkan? Iya, tadi saya dipanggil Al-Mukarram sama Bapak Kiai Sudarno tuh saya malah jadi ndredeg. Saya jadi deg-degan. Dipanggil Kiai saya juga tidak pantas, ya. Karena yang namanya Kiai itu adalah sesuatu yang diistimewakan. Di Jogja ada yang namanya Kiai, ada Kiai Kebo apa ya? Ada keris juga namanya Kiai. Itu karena apa? Karena diistimewakan. Keris itu dianggap istimewa maka dipanggil Kiai. Ada apa namanya Kebo itu juga dipanggil Kiai karena diistimewakan. Dan kalau orang yang diistimewakan karena ilmunya atau karena sesuatu hal yang lain maka dipanggil dengan sebutan Kiai. Tapi saya tidak pantas, ya. Apalagi namanya Budi Sulistiono, kan Wagu? Iya. Kiai Budi Sulistiono Wagu, ya. Kalau seperti guru saya Kiai Haji Sunan Al-Muqarrabin Al-Hafidh. Nah, itu kan pas, ya. Tapi kalau saya hanya orang biasa yang masih banyak sekali kesalahan. Untuk itu kita belajar bersama-sama dalam rangka memperingati kelahiran Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu saya sampaikan yang pertama, asal usul adanya Maulid Nabi. Pada waktu itu para sahabat Nabi itu ketika di hari kelahiran beliau, maka berlomba-lomba berebutan datang ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membawa apa? Ada yang tahu? Duit. Dengan membawa beberapa jenis makanan yang enak-enak, ya. Jadi para sahabat ketika tahu hari kelahiran Nabi, maka mereka para sahabat itu datang ke rumah Nabi untuk membawa apa? Makanan. Dan dia berlomba-lomba memberikan makanan yang terbaik untuk junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu terus sahabat-sahabat Nabi berkumpul, terus di situ makan bareng, makan bersama. Jadi intene mulutannya seperti itu, makan. Paham? Jadi di sini semuanya pada bawa makanan, ya? Bawa? Enggak, alhamdulillah. Kemarin sudah disuruh untuk membawa makanan. Kalau makanan dibawa ke sini, terus tadi diberi doa, itu nanti menjadi makanan yang barokah. Jangan main-main dengan makanan, dengan ucapan, dengan doa. Kalau sudah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana, ya barokah.
Kalau sudah diberi doa barik lana, makanan itu menjadi makanan barokah. Paham? Maka kalau kita makan, berdoa terlebih dahulu. Siapa bangga? Hafal doanya? Sering dipraktekkan? Ya, harus dipraktekkan. Karena makanan kalau diberi doa itu, makanan itu menjadi makanan barokah. Kalau didoani doa yang lain, misalnya seperti diberi doa Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan ke makanan itu, ditujukan ke suatu atau ke seseorang, dibacakan, ya langsung I love you. Paham? Dibacakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sing mangan langsung I love you. Makanya hati-hati dengan makanan yang sudah diberi doa. Walaupun itu doanya doa kejawen itu sama. Amateku ajian si jaran goyang, tak goyang-goyang ya. Sebelum naring panganane kirim naring siapa ya? I love you. Paham? Iya. Makanya makanan kalau diberi makanan, diberi doa, diberi sholawat, ya. Kalau semakin kita sering memakan makanan yang barokah, kita akan melaksanakan ibadah itu menjadi enteng. Sholatnya tidak main. Loh, katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kayak sholat ini tetap nyolong. Ada seperti itu? Oke. Di wongnya kayak ngapain deleng? Itu bukan sholat tidak bisa mencegah, tapi sholatnya itu belum bagus atau belum baik. Maka sholatnya perlu diperbaiki. Paham? Ya, jadi yang nanti sudah bawa makanan, terus sudah didoani, nanti dimakan bareng-bareng. Makan bareng-bareng artinya bersama waktunya, ya. Nah, terus yang kedua, pada masa itu setelah Nabi Muhammad tidak ada, artinya wafat secara fisik ya, walaupun sekarang ya masih ada. Itu pada waktu itu sahabat itu kendo. Kamu tahu kendo? Tidak semangat lagi untuk beribadah. Akhirnya pada saat itu perang dengan orang-orang non-muslim ya. Pada saat itu orang-orang muslim itu tidak semangat lagi. Waktu itu tidak semangat lagi, kenapa? Karena tidak ada yang menceritakan tentang Nabi. Nah, pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi terus mengadakan lomba ya. Pada saat itu mau perang melawan pangeran, namanya Pangeran Richard ya. Itu pangeran itu tidak punya hati. Artinya dia sangat kejam sekali. Apalagi terhadap orang-orang muslim, sangat kejam sekali. Orang-orang muslim dibunuh. Nah, pada saat itu orang-orang muslim pada takut, pada tidak semangat. Kenapa? Karena orang-orang non-muslim pada saat itu sangat sangat kuat, pasukannya sangat banyak. Bahkan terkenal tidak punya hati, diberi nama panggilan Lionhead, manusia berhati singa, karena saking kejamnya ya. Manusia berhati singa. Kamu tahu singa? Kalau ada mangsa apapun di depannya langsung dimakan. Nah, pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan lomba. Lomba apa? Lomba menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah setelah itu, setelah lomba mengadakan cerita, muncullah kitab-kitab yang namanya kitab Al-Barjanji, kitab Sintuturor, dan lain-lain. Pada saat itu terus perang. Nah orang-orang non-muslim itu perangnya bagaimana? Karena dia sangat konsekuen. Ketika perang dia berangkat, itu semua prajurit yang jumlahnya ribuan itu semuanya dirantai. Jadi tidak ada yang boleh melarikan diri, dirantai semuanya, hidup mati. Pada saat itu maka apa? Diselesaikan perang antara orang muslim dengan orang non muslim pada saat itu. Nah ketika sudah mengadakan lomba-lomba tentang cerita tentang Nabi Muhammad, maka pada saat itu orang-orang muslim menjadi semangat. Bisa dipahami? Nah mulai saat itu yang namanya Maulid Nabi ada yang namanya pengajian. Jadi ada makan-makan, juga ada pengajian. Paham? Ini bisa dipahami? Di sini dengar sini. Woi, Mamas dengar apa enggak? Dengar. Alhamdulillah. Terus jadi saya dengar tadi dari Bapak Kiai Sutarno ada video yang beredar, video tentang pembulian atau tentang bullying atau tentang perundungan. Ini bagaimana menurut pandangan Islam? Ini jelas tidak boleh, ya. Yang namanya perundungan atau bully ini bisa berupa kata menghina, Pak, mengenyek. Di sini ada yang suka menghina di sini? Dalam bertanya kayak apa? Ini tidak boleh, ya. Menghina sesama teman itu tidak boleh. Jangan sekali-kali dilakukan. Karena itu adalah suatu kezaliman. Hati-hati dengan orang yang dizalimi, ya. Hati-hati. Karena ada salasun da'awatin mustajabah la syaka fihin. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Pak, dakwatul mazlumi, doanya orang yang teraniaya, ya, doanya orang yang dibully itu berarti mustajab. La syaka fihin itu tidak ada penghalang, langsung tembus paring mares, ya. Paham? Langsung tembus pengaruh. Jadi nek anak bocah dibully terus beliau berdoa toh mendoakan yang jelek, hati-hati, itu bisa menjadi kenyataan. Makanya kita jangan suka membuli teman, jangan suka menghina teman, sayangi teman, ya. Laisa minna malam yarham soghirona walam ya'rif kabirona. Tidak dikatakan beriman orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Jadi kita sesama teman harus saling menyayangi. Bisa dipahami? Jangan suka menghina, apalagi memukul, apalagi mencubit dan sebagainya. Yang bentuknya kekerasan itu tidak boleh. Siap untuk tidak menghina teman, siap untuk saling menyayangi, siap untuk menghormati. Iya. Jadi Bapak Ibu guru, apalagi kalau kepada Bapak Ibu guru, ya. Ini saya lihat di sini, masya Allah, anak-anaknya. Jangankan kepada temannya, kepada gurunya saja kadang juga menghina. Paham? Kalau suka menghina gurunya nanti ilmunya tidak barokah. Ilmu yang tidak barokah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya.
Jangan kalian merasa bahwa kalian sudah belajar di rumah, sekarang sudah bisa membuka YouTube, atau sudah bisa membuka Google. Kamu belajar terus lebih pintar, terus kamu merendahkan gurunya. Jangan sampai seperti itu. Bisa dipahami? Jangan sampai merendahkan gurunya, ya. Walaupun kalian mungkin lebih bisa, ya. Saya mengajar kalian misalnya tilawah, walaupun suara kamu lebih bagus dari saya, tapi jangan sekali-kali merendahkan gurunya, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, terus apa lagi? Ini saya lihat tadi ketika kalian sholat itu kan bermain-main, padahal kalian tahu bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah sholat. Yang pertama kali besok dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Fa idza soluhat sairu amali. Apabila baik sholat kita, maka dikatakan baik semua amal kita. Tapi fa idza fasadat sairu amali. Apabila jelek sholat kita, maka dikatakan jelek semua amal kita. Kira-kira kita sholatnya sudah bagus apa belum? Saya tanya anak putra di sini, anak putra, sholat kita sudah baik apa belum? Sudah tahu sholat kita tidak baik? Yang anak putri, sana, sholatnya sudah baik apa belum? Bacaannya sudah sempurna apa belum? Kalau kita sholatnya saja belum baik, bagaimana kita akan masuk surga? Harapan kita satu-satunya yaitu kita minta tolong kepada Nabi kita, karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu sayang kepada kita, itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya, jadi ketika beliau mau wafat itu yang ditanyakan apa? Ketika itu datang, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi kita. Ya, percakapannya seperti ini. Tapi ini hanya percakapan, tidak seperti yang dicaptakan beliau, ya, karena bahasanya juga bahasa kita. Oh Muhammad, sudah waktunya kamu akan diambilnya nyawanya. Terus apa yang dikatakan oleh Nabi kita? Keagungan apa, kebesaran apa yang akan diberikan kepadaku? Maka tidak akan masuk nabi-nabi sebelum engkau masuk ke dalam surga. Terus bagaimana dengan umatku? Yang ditanyakan apa? Umat, bukan anaknya, bukan putra-putranya, ya, bukan istrinya. Yang ditanyakan apa? Umatku bagaimana? Maka diharamkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad masuk surga, sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke surga. Kita termasuk umat Nabi Muhammad atau bukan? Iya. Kita merasa menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ngaku apa enggak? Ngaku kepenak, tapi diakui sing angel. Kamu kenal Nabi Muhammad? Kenal? Kamu kenal Pak Jokowi? Ya? Maaf. Kamu kenal Bapak Presiden Pak Jokowi? Kenal. Tapi Pak Jokowi kenal kamu apa enggak? Ini jenengannya ngaku-ngaku. Jenengannya ngaku. Kita merasa kenal dengan Pak Jokowi, tapi ternyata Pak Jokowi tidak kenal dengan kita. Kita merasa kenal dengan Nabi kita, tapi Nabi kita tidak kenal kepada kita. Bagaimana coba? Nah, setelah semua orang besok mati, ya, sudah mati semuanya,
yang dinamakan apa? Kiamat. Pada saat itu tinggal Allah hanya sendirian. Allah Subhanahu wa ta'ala dewekan, Mas. Terus yang setelah itu siapa? Para malaikat dihidupkan kembali, ya. Para malaikat dihidupkan kembali. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala perintah maring malaikat Ridwan. Ridwan, disiapna surgane kae. Siapna nggo bocah-bocah SMA negeri loro kae disiapna. Amin Allahumma. Surgane kon disiapna maring bocah-bocah SMP negeri loro. Tapi sing manut karo aku. Sing manut karo aku. Ya. Sing manut karo Gusti Allah. Perintah-perintah Gusti Allah dilakoni, larangannya ditinggalkan. Nah, disiapna surga nang malaikat Ridwan. Terus Malik. Malik, disiapna neraka ke. Bocah sing bener rewel. Bocah SMP negeri loro kae sing rewel-rewel kae. Sing seneng buli batire. Kae sok naring neraka kae nang kana kae. Oh, siap. Malaikat Malik langsung siap. Kamu mau masuk neraka? Jawabnya pasti tidak. Tapi kalau kita masuk neraka, mau bagaimana lagi? Maka kita berusaha dengan memperbanyak membaca sholat, dengan harapan kita bisa dikenal oleh beliau, dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin kita banyak membaca sholawat, maka kita akan mudah untuk dikenal oleh Nabi kita. Ya, ada hadis yang mengatakan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha ashron, wa man sholla alayya ashron sallallahu biha mi'atan, wa man sholla alayya mi'atan sallallahu biha alfan, wa man sholla alayya alfan lam tamussahun nar. Artinya tahu? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu Pak sebelah sini artinya tahu? Tidak tahu. Man, barang siapa sholang alaya yang bersolawat kepadaku siapa? Nabi Muhammad. Sholatan wahidatan, bersolawat satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya nashron 10 kali. Wa man sholang alaya nashron, barang siapa yang bersolawat kepadaku Nabi Muhammad maksudnya ya 10 kali, sallallahu biha mi'atan, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali? 100 kali. Wa man shollallahu alayya mi'atan sallallahu biha alfan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali? 1000 kali. Wa man shollallahu alayya alfan, barang siapa yang bersolawat kepadaku Nabi Muhammad 1000 kali, lam tamusahun nar, maka api neraka tidak sanggup menyentuhnya. Senang apa senang? Senang apa senang Mas? Kalau kita tidak tersentuh api neraka, senang apa senang? Mau apa enggak? Ya. Nah, setelah itu, setelah nanti orang sudah tidak ada semuanya, dilanjut ceritanya. Nanti malaikat Jibril sama malaikat Mikail ya kalau nggak salah, oleh Allah diperintahkan untuk mencari kubur. Kuburnya siapa? Makamnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggoleti malaikat Jibril kalau malaikat Mikail terus bingung. Bingung apa enggak? Semuanya rata, besok kalau sudah kiamat semuanya rata. Mikail, halo Jibril, digoleti makame kekasihku, digawa mengene. Terus digoleti ora ketemu. Terus ora ketemu akhirnya sujud minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang terjadi? Terus seperti itu terus membuka, kuburnya membuka, terus bangun. Terus ingat tengok.
Ini apa ini Jibril? Ini apa? Ini adalah hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Sing bener, hari Cius. Ya bahasa kitanya Cius, Ciusnya nggak ada di kitabnya ya. Bahasa saya. Ini kiamat. Ya terus umat pundi. Nah buktinya itu, ketika pertama bangun dari kuburnya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah mati umat pundi. Terus kanjeng Nabi digawa maring surga. Kanjeng Nabi digawa maring surga. Terus nang surga apa? Tingak-tinguk. Terus sing duwe surga Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hai kekasihku Muhammad, apa gerangan yang membuat engkau galau?" Hah? Apa yang membuat galau? Karena masih memikirkan umatku begitu. Umatnya yang kita tanyakan, bocah SMP loro itu kepriwe kiye? Sing bocah nguni salat pada orang benar ki kepriwe? Sing salatnya pada dolanan ki kepriwe? Akhirnya terus setelah semuanya dibangkitkan, semua makhluk dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Besok di sana nggak ada yang kenal, Mas. Anak kelalen karo bapake, bapak kelalen karo anake, kelalen karo saudarane. Pada mikirna wae dewek-dewek. Bapake kelalen karo bapake, ibune kelalen karo bapake karo bojone. Apa maning bapake kelalen karo ibune, ya. Di sana memikirkan masing-masing. Di sana pada bingung untuk memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya terus pada mengeluh, terus kepriwe. Pada hari itu pada bingung. Terus pada merek maring bae dewek. Siapa? Nabi Adam pada melayu pada merek. Mbah tulung nyung mbah. Aring Nabi Adam. Dewek kan keturunan Nabi kan? Keturunan Nabi Adam. Mbah ketulung iki hari pembalasan ke kepriwe, padahal besok mataharinya itu hanya sejengkal, panasnya luar biasa, hanya sejengkal besok. Nah di sini yang mataharinya bermil-mil, beribu mil, panasnya juga sudah luar biasa. Apalagi besok hanya sejengkal, sekilan tok, panasnya luar biasa. Besok di sana nggak ada air minum, tidak ada air minum. Orang-orang Indomaret, Alfamaret tutup kabeh wis. Alfamaret, Indomaret tutup kabeh. Apa maning isi ulang, kalau isi ulang tutup kabeh. Jadi orang-orang bakul es lilin, bakul nggak ada. Ya. Jadi di sana besok itu semuanya merasa haus, merasa panas. Terus jaluk tolong aring siapa? Nabi Adam. Mbah tolongin Mbah Adam. Maning jaluk tolong aring nyong. Belum aku bagi bingung. Nabi Adam ternyata juga bingung. Orang bingung kepriwe? Aku mbiyen wis nang surga. Gara-gara dibujuk nang bojone. Sing cokan bujuk iki ibu-ibu. Dibujuk nang bojone, ayang beb. Bahasanya kita ayang beb. Yang namanya khuldi itu kan artinya kekal. Kalau kita makan buah khuldi, maka kita akan kekal di surga. Apa begitu? Iya yang beb. Nah terus dimakan apa enggak? Dimakan. Tapi ketika makan Nabi Adam terus apa? Nyangkut nangaring bulu ke lo. Lagi mulai naik bapak-bapak bulune anak, jendol-jendolnya setitik nang kene. Paham? Lah, terus kok kayak ibu-ibu ya? Apa kalian nanti di rumah pegang ini lehernya bapaknya ada apa? Jendolannya apa enggak? Terus kamu tanyakan, apa ini buah khuldi Pak? Gitu, ya. Ya, ditanyakan Pak ini buah khuldi. Ya. Nah, terus istrinya si siapa Siti Hawa juga
juga makan, tapi orang nyangkut nangaring gulu, tenang ala. Masalah gulune lunyu kenang apa sering gak ngerasani bojone. Ibu-ibu kan bisa ngalih bojone. Akhirnya lunyu terus mudune nangaring dada alhamdulillah. Mudu nangaring dada. Delalae kersane Gusti Allah nang dada terus belah dadi loro. Kita tetap bersyukur nyangkutnya di dada. Kalau nyangkutnya di dengkul gimana? Hah? Anaknya nangis ribut, jaluk, mimik, buka di dengkul, kan angel? Iya. Dilalai terbelah menjadi dua. Lah orang terbelah mengukur si citok, kayak tumor, ya kan? Iya, makanya ini terbelah menjadi dua dan perlu disyukuri. Paham? Paham? Ini kenapa ketawa ini? Hah? Nah, ketika minta ke Nabi Adam tidak bisa, terus lari kepada siapa? Jaluk tulung maring bae maning, yaitu Nabi siapa? Nabi Nuh, Mbah Nuh. Tulungi nyong, tulungi Allah maning kowe jaluk tularing nyong. Aku ya ora bisa ngapa-ngapa. Wong aku mikir anake. Siapa namanya ya? Kaan ya. Itu juga ikut orang-orang kafir ya. Disuruh naik getekan ngenyeke. Disuruh naik perahu itu tidak mau. Ya. Sering bareng liane jaring aku. Aku juga gimumet ya. Terus kita lari lagi ke siapa? Minta tolong lagi ke mbah kita, kayak aring mbah Ibrahim, maring Nabi Ibrahim, Nabi sing soleh, ya, maring Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim gimana? Mana maring aku, ini bisa ngapa-ngapa. Kita lari ke Nabi Ibrahim, juga Nabi Ibrahim tidak masih jauh isa jaringnya. Kenapa tidak mau? Karena dia pernah berbohong 3 kali. Selama hidupnya berbohong berapa kali? 3 kali. Selama hidupnya berbohong berapa kali? 3 kali. Dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita bohong berapa kali? 1 hari berapa kali? Bojambalan bohong. Itu kita tidak nangis, tidak ada penyesalan sedikit pun, ya. Iya. Terus maning Nabi Ibrahim orang gelem dijaluk itu tulung. Akhirnya terus jaluk tulung maring siapa? Maring Nabi Isa. Karing Nabi Isa ke? Nabi Isa sing terkenal dari Tuhan. Karing Nabi Isa mbok menawan Nabi Isa. Oh pada panjang ora bisa ngapa-ngapa. Maning nyong ora duwe apa-apa, bojo yo ora duwe, anak ora duwe. Aku kan si jomblo nyong ora salah apa-apa sana lu ngajak tulung maring aku. Orang bisa nulungi, berarti intinya orang sing bisa nulungi. Terus Nabi Muhammad sujud kepada Allah, berdoa untuk memberikan syafaat. Ya, nah itu yang kita nantikan pertolongan memberikan syafaat besok di hari kiamat. Tapi wong sing ditulungi sing kepriwe sing sregep maca sholawat. Di sini ada yang suka sholawatan? Ada yang suka sholawatan? Iya. Apa kita bersolawat dulu ya? Bersolawat dulu ya. Pakai sholawat Jibril aja ya, semuanya hafal ya. Ya bareng-bareng. Tanya di atas nggak apa-apa ya. Karena membaca sholawat itu perlu diketahui anak-anak sekalian, ada 3 amalan yang pasti diterima. Yang pertama adalah apa? Istighfar. Pertama adalah istighfar. Yang kedua apa? Sholawat. Yang ketiga apa? Sedekah kepada orang yang kesusahan. Itu amal yang pasti diterima. Maka ibu-ibu yang sedang haid itu juga tetap berpahala ya. Walaupun pamer, ngerti pamer? Walaupun pamer, dalam keadaan pamer membaca sholawat itu tetap berpahala. Nah ini sudah mulai panas ya. Alhamdulillah. Ini kok saya nggak panas, ini gimana ini?
Ya, kita bersama-sama membaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Barang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul Khafiqani, ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul Khafiqani, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Perhatikan. Saya ingatkan lagi bahwa perundungan atau apa yang namanya bullying itu tidak baik. Meskipun itu pernah terjadi pada zaman siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu juga pernah dibully. Ya, Nabi Musa itu adalah nabi yang pemalu, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pemalu ya. Nah ini Nabi Musa ini pemalu. Jadi kalau orang-orang pada mandi ya,
itu bersama-sama dan tidak memakai apa-apa, tidak memakai pakaian dan tidak memakai busana. Tidak memakai apa-apa, fikir lanang kabeh. Tapi Nabi Musa nggak mau kalau mandi bersama-sama. Karena apa? Karena malu, bukan karena apa-apa. Makanya pada saat itu Bani Israel itu terus ngenyek, ngerti ngenyek? Iya, mengejek kepada Nabi Musa, aring batir-batire. Kayak Nabi Musa sih kayak tunangannya Musa ya. Kayak Musa tulian kudiken, Musa tulian kudisen, kakek korengi, masa iya. Akhirnya terus menyebar kemana-mana bahwa Nabi Musa kok kudisen. Ngerti kudis? Orangen, ya. Nabi Musa kudisen, tapi sebetulnya tidak ada orang sedikit pun. Nah, terus pada saat itu menyebar ke kalangan Bani Israel. Bani Israel ke sing rewel-rewel, ya. Nah, pada saat itu apa? Nabi Musa dilalai kalau mandi kan sendirian. Pas agi, cara bahasanya dewek pas agi adus nang kali. Ukur nganggo celana pendek top, ya, nganggo celana pendek top, kelambine disampir nanaring dhuwur watu, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aring watu, watu, kayak kelambine digawa lu, bunga." Kelambine Nabi Musa kon digawa melayu. Jadi watune melayu, Mas. Watune melayu, digawa melayu. Akhirnya terus Nabi Musa apa? Ngoyok-ngoyok watune. Watu, kayak kelambiku jadi gawa. Kayak kelambiku. Karena saking isine, ya, akhirnya bingung. Tapi dikejar. Ketika dikejar dia sampai lupa kalau dia tidak pakai baju lari-lari. Bahkan sampai ngeliwati cara bahasa sekarangnya itu ngeliwati bocah tongkrongan. Tahu tongkrongan? Bocah tongkrongan kalau minum kopi. Nah. Lejek Nabi Musa liwat melayu tengah orang kelambi. Tapi ternyata apa? Nabi Musa itu badannya luar biasa. Ngumpuli wong sing cokan kayak fitnessan, ngerti fitnessan? Sing badannya ketar terus main. Wen Nabi Musa lu main maning. Mau mulusnya ngane himbala dolin, ya. Saking mulusnya melayu-melayu terus nganti pada gumun, ya. Nganti pada gumun. Jadi Nabi Musa. Jadi si Musa kayak anak koreng, ternyata malah apik banget, ternyata badannya kok apik banget loh. Nanti pada gumun terus akhirnya pada cerita. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Musa terkenal bagusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, memberikan pertolongan bahwa nama yang tidak baik tadi beredar bahwa Nabi Musa kudisen, akhirnya terjawab sudah bahwa Nabi Musa ternyata badannya sangat bagus. Bisa dipahami? Bahkan tidak terjadi kepada Nabi Musa saja, ya. Tapi kepada junjungan kita Nabi Muhammad juga sering dibully. Nah, bagaimana biar pembulian tidak terjadi? Yang pertama kita harus saling menyayangi, saling menghormati. Kita harus sabar. Kalau ada yang suka membuli, jangan kita dekati. Terus kita jangan mancing-mancing teman untuk membuli kita. Terus yang paling penting kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri. Jangan minderan, jangan merasa kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita merasa tidak bisa apa-apa, akhirnya diremehkan oleh orang lain, akhirnya terjadi pembulian. Di SMP kita insya Allah tidak akan terjadi, ya. Amin Allahumma amin. Ini jam berapa ini? Masih semangat? Belenger kon pengajian, belenger panas, kupingnya panas kon pengajian. Ya, ini tidak bijaksana, ya. Sebetulnya masih banyak sekali yang belum disampaikan. Ini nanti perhatian semuanya. Nanti masuk ke kelas, terus kalian yang bawa makan di kelas makan. Tapi sampahnya juga harus diamankan. Paham, ya? Itu anak putra. Siapa bukan anak putra?
Anak putra perhatian sini, yang sebelah sini. Jangan bubar dulu, jangan bubar dulu mas. Dulu. Berdoa dulu, belum berdoa nanti kalau belum berdoanya makanannya nggak barokah. Nanti belum tutup kepala bubar ini gimana? Jangan bubar dulu, belum ditutup. Tutup dulu mas, belum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu an kulli ashabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal majzi wal kasali wal buhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyasatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi, min ahli sadaqah, min ahli Al-Quran, min ahli taubat, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dites apain itu duit. Harus mengkosongkan belum tok matiin apa ya, masih. Oh iya, kosongan ya nggak apa-apa.